Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyidatul Azizah dari kelas Akuntansi Syariah 2. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang peradaban Islam di Spanyol. Untuk yang pertama yaitu tentang poin dinamika politik. Dinamika politik umat Islam di Spanyol setidaknya ditandai dengan 3 fase. Yang pertama yaitu penaklukan Spanyol di bawah komando Torik bin Ziyad. Kedua, konsolidasi kekuasaan Islam di Spanyol menjadi dinasti Umayyah yang berawal dari Abdurrahman I. Ketiga, yaitu persaingan dan perebutan kekuasaan antara kerajaan kecil sampai runtuhnya kerajaan atau kekuasaan umat Islam di Spanyol. Membaca penaklukan umat Islam di Spanyol bermula dari misi Torik bin Ziyad. Torik bin Ziyad mendapat perintah dari gubernur Afrika Utara, yaitu Musa bin Nusair. Sebelum Torik mendarat di Spanyol, seorang mata-mata yang namanya hampir sama dengan Torik, yaitu Torif, mematakan semenanjung di Liberia. Sejarah mengabarkan bahwa pasukan Torik mampu mengalahkan pasukan Roderick secara telak. Roderick sendiri awalnya seorang petinggi militer, tetapi ia mengkudeta putra Raja Witiza dan memalsukannya. Salah satu perilaku keji Roderick yang telah menjadi legenda dan bumbu dalam penulisan kronik sejarah adalah menodai putri Witiza, yaitu Florinda yang Jedita. Maka Rodericklah yang menjadi pucuk pimpinan penguasai Gotik atau Visigoth. Sejak kekalahan Roderick di lembah Berbate, praktis umat Islam adalah penguasa baru bumi Andalusia. Pasukan Islam terus merambah kekuasaan, melaju ke wilayah-wilayah yang lebih jauh ke utara nyaris tanpa perlawanan. Namun, yang perlu dicatat, kemenangan umat Islam tidak lepas dari bantuan pribumi lawan politik Roderick. Namun, Rohib Arzinjani dengan mengutip Akhbar al-Majmu'ah karya Ibnu Al-Dhari dan Al-Bayan Al-Mughrib menafsirkan bahwa Musa menyusul ke Spanyol untuk memberi bala bantuan kepada Torik. Masih Al-Azirjani, Musa bin Nusair digambarkan tokoh pahlawan besar. Seluruh hidupnya diabdikan untuk berjihad sampai pada usianya yang tua, yaitu 75 tahun. Dari kehebatannya, Islam berkembang pesat di Afrika Utara. Setelah itu, pergolakan politik di Andalusia baik karena pertikaian domestik maupun karena upaya meluaskan ekspansi di luar terus berlangsung sampai akhirnya kekuasaan Umayyah di Damaskus diruntuhkan oleh Abbasiyah. Pada saat Abbasiyah berhasil merebut kekuasaan di pusat, seorang pangeran Muawiyah berhasil melarikan diri. Dia mencari suaka politik Asylum di Andalusia dan berhasil mendarat di pantai Granada. Kedatangan Abdurrahman di Spanyol menandai babak kedua dari dinamika politik di kawasan itu. Babak kedua ini bisa disebut sebagai fase konsolidasi politik umat Islam di Spanyol dari tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Kekuasaan di tangan dinasti Abdurrahman disebut sebagai keamiran yang otonom, tetapi akhirnya terutama pada masa Abdurrahman III, Andalusia menjadi khalifah Umayyah yang sejajar dengan dinasti Abbasiyah. Abdurrahman II meninggalkan warisan kejayaan Andalusia, namun kejayaan itu segera merosot seiring dengan konflik domestik. Persaingan anggota keluarga merebutkan kekuasaan dan konspirasi politik di berbagai kawasan yang ikut memperkeruh suasana geopolitik. Kerajaan Leon di barat laut, Cordova, dan Aragon yang beribu kota di Barcelona semakin kuat. Di dalam keluarga istana sendiri, putra mahkota yaitu Abdullah dibunuh oleh saudaranya sendiri, keponakannya Al-Mutarif bin Abdullah. Sementara di kawasan Afrika atau Maroko atau Al-Maghrib dan sekitarnya, Daulah Fatimiyah semakin kokoh menguasai kawasan tersebut. Daulah Fatimiyah merupakan ancaman serius bagi kedaulatan penguasa di Andalusia. Selanjutnya yaitu dinamika intelektual.
pada dinamika intelektual ini dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Bentuk penjelasan dari faktor internal yaitu sebagian besar penguasa di Andalusia yang masuk dari line of silsilah kekuasaan dinasti Andalusia adalah orang-orang yang memiliki komitmen sekaligus bakat keilmuan dan kecintaan pada sastra. Abdurrahman I, Hisham Abdurrahman II, dan Abdurrahman III dari muda adalah para pencipta ilmu dan sastra. Tidak diragukan, pemerintah mereka mendorong mereka tumbuh kembangnya budaya keilmuan. Kelimpahan materi yang dicapai penguasa Andalusia dimanfaatkan untuk pengembangan dunia keilmuan dan kecintaan pada buku. Jika di Eropa banyak buku-buku pengembangan dunia keilmuan dan kecintaan pada buku, dan pikiran-pikiran kritis dan bertentangan dengan penguasa dan gereja dihubungkan seperti yang terjadi pada Copernicus dan Galileo. Di Andalusia, pemikiran tumbuh subur dan kritis. Semasa Abdurrahman II, semasa Abdurrahman III, seorang khatib bernama Al-Mudhir bin Sa'id mengkritik keras proyek pembangunan Madinah Az-Zahra. Seorang penasihat khalifah membisiki agar sang khatib tidak dipecat atau diberi sanksi. Akan tetapi, dengan besar hati Abdurrahman III menerima kritik itu sebagai peringatan untuk dirinya. Penguasa Bani Umayyah Abdurrahman III menerima kritik dan mengundang sastrawan ke kediamannya. Seorang penjaga yang dekat dengan penguasa adalah Abdurrabihi. Penjaga besar lain yang beralin Platonis adalah Ibnu Hazm. Puisi Platonis memandang keindahan romantisme sebagai wakil dari keindahan abadi. Bagi puisi Platonis, kecintaan pada dunia adalah anak tangga bagi kecintaan pada ilahi. Cinta sejati yang terungkap dalam puisi tidak lain adalah jalan pendakian untuk berkontemplasi pada yang kuasa. Love is a means of access to competence of divine, kata Stanford yang mengutip Plato. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Dominasi intelektual generasi umat Islam di Andalusia tidak pelak lagi menjadi bahasa Arab adalah ligawet saat itu. Bahasa menjadi kiblat ilmu pengetahuan saat itu. Bahasa Latin yang sudah lama mendominasi konstelasi peradaban Eropa tergeser oleh bahasa Arab. Digambarkan oleh Menukal bagaimana seorang pendeta Kristen Paul Alvarez menjadi gelisah melihat kenyataan anak-anak muda Spanyol merasa lebih optimis belajar bahasa Arab. Banyak orang Kristen juga senang mempelajari berbagai syair Arab. Tata bahasa Arab yang indah menjadi daya tarik bagi orang Kristen Arab. Adakah rakyat jelata yang masih mau membaca tafsir kitab suci berbahasa Latin? Begitu keluh Alvarez dalam bukunya The Unmistakable Thing. Gejala ini mungkin tidak jauh beda dengan kondisi masyarakat intelektual kita sekarang yang cenderung mengiblat pada bahasa Inggris. Kemudian yaitu adanya tokoh-tokoh ilmuwan di Spanyol, yaitu antara lain Al-Zahrawi, Ibnu Tufaili, Ibnu Rushdi, dan Ibnu Battuta. Yaitu Al-Zahrawi adalah seorang dokter ahli bedah semasa kekuasaan Al-Hijab Al-Muzaffar. Kemudian Ibnu Tufail adalah seorang dokter, juga seorang filsuf besar. Kemudian Ibnu Rushdi adalah selain dokter, dia juga hakim. Dia terkenal terutama di kalangan barat karena ulasannya tentang Aristoteles. Kemudian Ibnu Battuta, sebenarnya dia adalah ahli fikih, tetapi pengembarannya menjadikannya terkenal karena catatan demografi, etnografi, dan geografi dari wilayah-wilayah yang dikunjunginya dari Afrika, India, Cina, Konstantinopel, dan ke Andalusia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.